Rema yang saya ingin sampaikan ini, ketika merenungkan apa yang Tuhan kerjakan sedemikian rupa, lalu muncul ayat di dalam Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Buka bersama dengan saya Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bacakan deh karena ini banyak. Perhatikan firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian sampai kanan bait suci di sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Yehezkiel melihat ada bait Allah dan ada sungai yang keluar mengalir dari pintu bait Allah itu. Dan kalau kita baca sampai selesai nanti, maka kita semua menemukan ternyata air itu mengalir sampai jauh, dan begitu besar efek dari aliran itu. Kita semua percaya bahwa gereja adalah rumah Tuhan, di mana Allah hadir di dalamnya. Sama-sama katakan amin. Di dalam rumah Tuhan ada pekerjaan Roh Kudus. Dan saya juga percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi. Buktinya pekerjaan itu belum bicara sampai jauh, sampai ke ujung bumi. Pekerjaan Roh Kudus itu pun menjamah dan mengubah hidup kita. Sehingga hari ini ketika kita berkumpul, jika diberikan waktu untuk bersaksi, maka kita satu-satu berkata, ya dulu saya begini, sekarang hari ini saya berbeda. Hari ini saya ada, justru bingung, dalam artian dulu saya gak begini loh, tapi sekarang bisa berubah begini. Bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalamnya. Dan di sini dikatakan bahwa air itu mengalir keluar dari ambang pintu itu dan pergi sampai jauh. Saya percaya bahwa pergerakan yang tadi Anda lihat sampai ke US, Anda dengar, sampai ke Europe, sampai ke Australia, dan tadi negara yang bahkan kita mungkin belum pikirkan di awal untuk kita ada di Jepang dan kita ada di Korea. Kenyataannya Tuhan membawa sampai sejauh itu. Dan inilah yang Roh Kudus kerjakan. Gak tahu, coba Anda bayangkan 2030 saja 300 gereja yang kita kerjakan, hebohnya luar biasa loh. Hebohnya luar biasa. Gimana kalau sampai 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid? Hari ini waktu kita pergi ke Singapura, hari ini kalau kita pergi ke beberapa negara, kita tahu di situ sudah ada tempat di mana kita ibadah. Padahal baru di level 2030 300 gereja. Kalau sudah sampai 1000 gereja, wow, kemana aja Anda liburan, kemana aja Anda kirim anak Anda sekolah, atau kemana aja kita bekerja, langsung di sini, oh iya, di situ ada rumah kita, di situ ada welcome home, welcome home, welcome home. Begitu meriahnya pergerakan ini, karena ada kuasa yang mengalir dari ambang pintu bait suci ke tempat yang jauh adanya. Itulah rumah Tuhan. Saya teringat ketika bait Allah didirikan dan Salomo mentahbiskannya. Kemudian apa yang menjadi doa Salomo? Saya akan kupas nanti di ibadah berikut-berikutnya ya. Di mana dia berkata kalau orang datang ke sini, mereka berdoa, ampuni kalau mereka minta ampun. Lalu kalau mereka perlu langit yang terbuka oleh karena pekerjaan mereka mengalami kendala atau tuaian tidak mereka hasilkan, maka kiranya dengarkanlah dari sorga dan bukalah. Tapi di bagian akhir doa itu, Salomo juga bilang begini, kalau sampai ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain, mereka mendengar tentang Allahnya Israel, apa yang Tuhannya Israel kerjakan, lalu mereka datang ke sini dan mereka berdoa, maka kiranya engkau dari sorga pun mendengar dan menjawabnya. Mereka datang bukanlah bangsa Israel,
Mereka datang dari jauh karena namamu, mereka datang ke sini. Jawablah doa mereka ya Tuhan. Lalu Allah berkata, aku berkenan untuk tinggal dan diam di dalam rumah ini. Dengan kata lain, dari awal ketika gereja rumah Tuhan itu didesain, Salomo sudah berkata, bangsa-bangsa akan datang. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam rumah Tuhan akan mengalir sampai jauh, mengalir sampai jauh. Dan Alkitab berkata, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Anda lihat di dalam ayat yang ketiga. Oke, Anda lihat ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk ke dalam lagi, dalam air itu. Sekarang sudah sampai lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat lagi berjalan, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Nah, ternyata di dalam pergerakan yang Tuhan tunjukkan kepada Yehezkiel di dalam penglihatannya, Tuhan tidak hanya memposisikan Yehezkiel sebagai yang melihat atau yang menyaksikan. Ketika dia dilibatkan untuk mengerti bahwa Tuhan itu bekerja dengan begitu hebat, sungai itu mengalir dari ambang bait suci dan pergi sampai jauh. Tuhan tidak membiarkan Yehezkiel menjadi penonton. Tuhan tidak membiarkan dia hanya melihat dan berkata, wow, wih sungainya, wah deras ya, waduh sampai jauh ya, wih sungainya, wow tahta itu hebat dan keren sekali. Enggak. Tetapi dia memanggil Yehezkiel dan melibatkannya. Dia mengundang Yehezkiel, dia memerintahkan Yehezkiel untuk masuk dan lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam. Bapak ibu saudara sekalian, di dalam sebuah pergerakan kita jangan berhenti hanya menjadi penonton atau melihatnya dari jauh dan mengaguminya seperti banyak orang yang justru mereka ada di luar, dan waktu mereka di luar mereka kepengen, wah seru ya, coba kalau kita ada di dalam, wah asik ya kalau kita menjadi bagiannya. Wow, mereka lihat dari jauh dan mereka berharap ada di dalam. Tapi bagi setiap kita yang justru sudah ada di dalam, maka ini menjadi panggilan kita yang makin dekat, bahwa kita tidak dipanggil hanya untuk melihat, tetapi kita dipanggil untuk terlibat di dalamnya. Yehezkiel dipanggil untuk masuk. Masuk karena aku tidak hanya mendesainmu untuk melihat semua ini. Kamu harus masuk, kamu harus mengecapnya, kamu harus ambil bagian di dalamnya. Karena ini juga termasuk untukmu, untuk saya, untuk Anda semua. Bapak ibu saudara sekalian, yang sepakat katakan amin. 1, 2, 3, amin. Lebih keras, sepakat katakan amin. 1, 2, 3, amin. Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalamnya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, seberapa hebohnya nanti kalau ini masuk kepada stage berikutnya, 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Kita ini baru ngebut untuk 2030-300 karena waktu yang terbatas hingga kita semuanya. Sebenarnya bukan karena waktu saja sih, tapi saya tahu Roh Kudus juga bekerjanya cepat sehingga kita semuanya harus mengikuti pergerakan dari Roh Kudus itu. Begitu CG Super Conference semuanya mengalami ya, tiket war itu ya, malam itu ya. Semua sampai error sistemnya, semua rebut-rebutan, iya gitu, sampai ada yang nunggu. Dan teman-teman kita yang dari Hong Kong, dari Jepang, ada yang coba ikut itu. Kalau di sini jam 12, mereka di sana jam 1 dan jam 2 pagi mereka tunggu untuk dapat tiket itu. Bapak Ibu, karena perbedaan jam. Sampai sebegitunya antusias. Lalu Yehezkiel disuruh masuk. Pada waktu itu diukur 1000 hasta. Katakan dengan saya 1000 hasta. Katakan dengan saya 1000 hasta.
Lalu diukur lagi 1000 hasta berikutnya, 1000 hasta berikutnya, 1000 hasta berikutnya. Nah, hasta itu ukurannya adalah ukuran lengan tangan yang sisi yang sini, yaitu 40. Akhirnya dipukul rata menjadi 45 cm. 45 cm. Sebenarnya beda-beda kan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang tangan kita juga panjangnya juga beda-beda gitu ya. Waktu saya renungkan ini, saya tahu bahwa Tuhan itu memakai setiap kita punya panggilan yang berbeda, punya cara yang berbeda, punya keunikan yang berbeda, karena semua kita memang didesain berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi Tuhan tetap melibatkan kita dengan hasta, ukuran hasta. Lalu diukur 1000 hasta, kemudian disuruhlah Yeskel untuk masuk berjalan. 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi, dan totalnya menjadi 4000 hasta. Kalau Anda lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Lalu Yeskel disuruh masuk 1000 hasta yang pertama itu sampai di pergelangan kaki, di mata kaki. 1000 hasta berikutnya itu sampai di lutut. 1000 hasta berikutnya sampai di pinggang. 1000 hasta berikutnya akhirnya dia bisa di pinggang, lalu di bahu, lalu bisa sampai berenang di 1000 hasta yang keempat. Apa yang Anda renungkan dari firman ini? Tuhan mengingatkan bahwa setiap kita, ketika kita ada di dalam pergerakan itu, Tuhan ingin kita semuanya masuk lebih dalam. Katakan masuk lebih dalam. 1, 2, 3. Katakan masuk lebih dalam. 1, 2, 3. Dan mengalir lebih jauh. Katakan mengalir lebih jauh. 1, 2, 3. Mengalir lebih jauh. Ketika dihitung 1000 hasta yang pertama, terus dikatakan kamu masuk ke dalam. Oke, dia masuk ke dalam dan semata kaki. Lalu 1000 hasta berikutnya ada di pinggang, 1000 hasta berikutnya di bahu, dan 1000 hasta berikutnya sampai tenggelam dan tidak bisa berdiri lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan memanggil kita untuk ada di dalam pergerakan atau gereja yang bergerak, maka ingat baik-baik bahwa kita dipanggil untuk semakin dalam dan berjalan semakin jauh. Kenapa berjalan semakin dalam dan semakin jauh? Karena yang dilihat oleh Yeskel adalah sebuah sungai dan bukan sumur. Apa bedanya sungai dan sumur? Sungai dan sumur bedanya adalah kepanjangan dari aliran air itu. Kalau sungai, kalau sumur itu dia dalam tapi hanya di satu wilayah. Tetapi kalau sungai dia mengalir lebih jauh. Sehingga kalau itu sumur, maka yang tumbuh adalah tanaman di sekitar sumur itu saja. Tapi kalau itu sungai, maka kemanapun sungai itu mengalir, sepanjang sungai itu akan ada kehidupan. Jadi bedanya adalah yang dihasilkan dari sekumpulan air itu. Kalau sumur, maka hanya di sekitarnya. Sehingga kalau ditanya berapa luas atau berapa banyak tanaman yang bisa tumbuh, kurang lebih ya seluas sumur itu atau lingkaran atau keliling dari sumur itu. Tetapi kalau sungai, maka sungai bisa menghidupi negara, menghidupi wilayah. Kalau Anda pergi trip ke Israel kemudian Anda mengunjungi Mesir, maka selalu ada ditawari untuk ada Nile Cruise-nya. Karena di situ akan dilihat sungai yang besar dan ternyata sungai itu menjadi fokus dari kehidupan. Kalau sumur hanya sebuah wilayah yang kecil, dia hanya dalam tetapi dia tidak memanjang ke sana. Sementara sungai dia akan pergi jauh dan sepanjang sungai itu mengalir, maka disitulah ada kehidupan. Allah memanggil setiap kita bukan hanya berhenti menjadi lebih dalam, tetapi Allah juga memanggil kita untuk mengalir lebih jauh. Lebih dalam di sini bicara soal kedekatan kita. Dalaman di sini berbicara tentang hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Kenapa harus dalam dan jauh? Karena kalau kita tidak dalam, maka kita tidak akan pernah bisa jauh. Saya ulangi. Kalau kita tidak pernah dalam, maka kita tidak akan pernah jauh.
Karena kalau sungai itu dangkal, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian dia mengalir, maka semakin jauh dia mengalir, semakin menguap dan habis. Karena sungainya dangkal. Untuk mengalir jauh, dia harus dalam. Supaya ketebalan air itu tidak menguap dan habis. Orang-orang yang hanya berpikir untuk melayani dan pergi jauh untuk pelayanan, tapi tidak pernah dalam di dalam Tuhan, maka satu hari pun dia akan menguap, satu hari dia akan lelah, satu hari dia akan capek, satu hari dia akan burn out, satu hari dia akan hilang. Karena yang dipikirkan hanyalah pergerakan jauh, tetapi lupa bahwa dia dipanggil untuk dalam. Nah, tetapi banyak juga orang yang berpikir, pokoknya aku mau dalam kenal, aku mau dalam kenal, aku mau dalam persekutuan dengan Tuhan, aku mau dalam, tapi dia tidak pernah mengalir. Sehingga seperti sebuah sungai, seperti sebuah sumur, seolah-olah airnya banyak di dalam, tapi tidak luas efeknya. Sehingga kita tidak boleh hanya berpikiran untuk menjadi dalam, tapi tidak jauh. Atau kita juga tidak boleh jauh tapi tidak dalam. Kita tidak boleh berpikir yang penting dalam tapi tidak jauh. Atau kita pikir yang penting jauh tapi akhirnya kita tidak pernah dalam berakar pada Kristus. Karena banyak orang yang pokoknya hadirat Tuhan, pokoknya aku kenal Tuhan, pokoknya aku cinta Tuhan. Yes. Itu penting. Dan itu harus, karena itu syarat untuk Anda pergi semakin jauh dengan Tuhan. Tapi ada banyak orang yang mikirnya hanya mau dalam, tapi mereka tidak mau pergi jauh. Dalam itu bicara soal keintiman kita, persekutuan kita, akar kita yang mendalam di dalam firman dan hadiratnya. Tapi please, jangan berhenti sampai di situ, karena kedalaman itu dilanjuti dengan kejauhan. Sehingga ketika Yehezkiel disuruh melihat sebuah penglihatan itu, dia bilang oke, sekarang 1000 hasta. Nah sekarang kamu masuk. Jadi dia jalan, dia masuk 1000 hasta. Wow, airnya semata kaki. Wah puji Tuhan ya, kita mengecap semua hadirat Tuhan dan melihat pergerakan ini. Gak berhenti sampai di situ. Ukur lagi 1000 hasta selanjutnya. Oh oke, 1000 hasta berarti 2000 ya. Oh sekarang ayo langkah lagi. Kamu suruh aku masuk lebih dalam. Dan bersamaan dengan itu jadi lebih jauh, 2000 hasta. Dan airnya sudah sepinggang. Lalu diukur 1000 hasta lagi. Masuk lebih dalam, 1000 hasta lebih jauh. Dia jalan lagi, ternyata sudah sampai di sini. Wah, seru ya. Lebih jauh bicara tentang mungkin itu adalah area yang kamu gak biasa gitu. Pastor, tunggu. Kita mengurusi Surabaya, kita mengurusi apa yang ada hari ini, itu pun sudah luar biasa. 300 gereja 2030, wah itu pun sudah seru banget. Nanti kalau sudah 1000 gimana? Anda bisa bayangkan CG Super Conference satu hari nanti bukan hanya ada di Surabaya. Lalu bagaimana dengan belahan yang lain? Bisa jadi satu hari nanti guys, CG Super Conference diadakan di Eropa. Lalu anak-anak rohani kita oleh karena pergerakan itu lalu kumpul semuanya di Eropa. Wih, kita mission trip ke sana. Kamu tinggal pilih kamu mau join CG Super Conference yang mana. Tahun ini ada di Eropa, nanti tahun ini juga Amerika juga ada CG Super Conference. Satu hari nanti Tuhan buka, wow kita mulai masuk ke benua Eropa yang hari ini belum kita sentuh. Hah, seru gitu ya? Yes. Lebih jauh bicara tentang bisa jadi sesuatu tanggung jawab yang diberikan kepadamu. Oke, saya masuk ke CG dan hari ini saya bertumbuh, wah berapi-api. Kemudian CGL berkata, ayo ikut MSJ, ikut CGT. Kemudian mulai mempersiapkan diri jadi sponsor ya. Wah sponsor, oke. Lalu next menjadi CG leader ya. Wah kalau CG leader kayaknya tunggu tenang aja. Karena ini kan ada waktu untuk kamu latihan. Tapi nanti kamu, tapi gimana ini, gimana itu. Rasanya kayak sesuatu yang tidak biasa.
Oke, 1000 hasta pertama sampai di mata kaki kita masih nyaman-nyaman, ya gak apa-apa sih, cuma sampai di mata kaki. Tapi kalau 1000 hasta berikutnya kemudian sampai ke pinggang, ini sudah mulai basah semua ini. Oke, lalu 1000 hasta lagi. Nah, ini sudah sampai nih. Mungkin beberapa sudah mulai jinjit-jinjit. Wah, pastor ini harus atur waktu. Pastor ini gak mudah loh tanggung jawab ini. Pastor, saya gak pernah handle orang yang seperti ini. Tapi karena saya diberikan kepercayaan, saya bisa lebih jauh lagi. Saya diminta untuk handle ini. Kemudian pergerakan kita sampai ke sini ya. Saya bicara sama istri, lalu istri bilang, ayo kita mission trip ke sana, ayo kita ambil bagian ini, ayo kita ambil. Wah, ini lebih jauh ini. Ketika membangun regional Asia, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan percayakan, saya ketemu dengan volunteer di Surabaya. Saya bersyukur untuk ada di sini karena kita punya SDM, kita punya pasukan yang cukup untuk menggempur regional itu ya. So saya kumpul dengan mereka. Terus saya tanya satu-satu sama mereka, terima kasih karena kalian membantu regional Asia. Karena saya sebelum dari Singapura ke sini, beberapa CG sudah dihandle dari Surabaya. So saya datang dan saya berkata terima kasih karena kamu sudah membantu. Dan pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah kamu punya hati untuk, kalau dia melayani di Taiwan atau dia melayani di Kuala Lumpur, saya tanyai satu-satu. Karena buat saya kalau kamu membantu, kamu sangat-sangat membantu, terima kasih. Tapi saya ingin memastikan kamu punya hati enggak untuk berjalan lebih jauh. Karena dengan begitu kamu bisa fokus untuk mengerjakannya. Sehingga saya minta kepada teman-teman yang mission trip atau teman-teman yang support Asia, berkala untuk datang dan melihat, berkala untuk datang dan mengunjungi. Sehingga kalian semuanya, Anda semua bisa melihat pertumbuhan itu dari waktu ke waktu. Karena Anda juga ambil beban untuk kota ini saya adopsi. Negara ini saya adopsi. Saya doakan, saya nangis buat negara itu sampai gereja Tuhan berdiri, sampai kebangunan rohani semakin besar di situ. Saya fokus ke situ. Saya ngomong sama mereka. Sehingga ketika saya ke Malaysia, ada orang yang mendampingi saya karena dia fokus di Malaysia. Waktu saya ke Taiwan, ada yang mendampingi saya karena memang mereka fokus untuk mengambil Taiwan menjadi bebannya. Saya bilang, puji Tuhan. Tapi mungkin gak nyaman awalnya karena salah satu leader yang menangani Taiwan bersama dengan saya jumpai ketika ada di Surabaya, suami istri. Lalu istrinya berkata begini, Pastor, saya tidak suka, saya gak tertarik dengan dunia Chinese speaking word gitu. Jadi saya lebih Western. Dia bilang begitu. Oh ya? Oke, karena saya kasih dia waktu untuk berdoa, apakah kamu serius ingin menangani Taiwan? Kemudian dia berkata, aduh saya nggak enjoy Pastor kalau liburan ke sana, suami saya yang enjoy, saya nggak. Dia bilang begitu. Kemudian, silakan doa. Nah selesai doa ketemu dengan saya, dia sampaikan, tapi waktu saya berdoa, Roh Kudus bilang, kamu kan mendukung suami, jadi kamu harus ikut kalau suamimu terpanggil. Jadi saya serahkan ke suami saya. Dia bilang, padahal dia bilang saya nggak suka Taiwan. Saya bilang oke. Terus saya tanya suaminya, jadi kamu gimana? Kalau saya senang Pastor. Saya kalau night market apa semuanya, saya suka. Jadi kalau saya pergi ke Taiwan, saya bilang, oleh karena kamu dengar Roh Kudus tuntun kamu untuk mendengarkan apa yang suamimu katakan dan kamu mendukungnya, maka saya putuskan kalian berdua fokus untuk Taiwan. Oke. Pergilah mission trip yang pertama. Saya sendiri melihat dan menyaksikan. Dia ketemu dengan anggota CG di sana. Terus pulang nangis-nangis. Begitu pulang dia bilang, aku kok bisa jatuh cinta ya, padahal dia sudah bilang dia nggak suka itu. Tapi akhirnya Tuhan ubahkan hatinya. Dan puji Tuhan hari ini volunteer itu bersama dengan kami melayani di Taiwan. Dan kemarin duduk ngomong bicara, dia bilang, sekarang anak saya akhirnya yang pertama memutuskan untuk mau kuliah di Taiwan. Padahal dia juga tidak tertarik awalnya Taiwan. Maksud saya begini, kalau kita makin dalam dengan Tuhan, ada kalanya Tuhan itu Tuhan itu pasti menuntun kita untuk berjalan lebih jauh. Dan ketika lebih jauh, sampai titik di mana kita sudah gak bisa berdiri lagi dengan kaki kita, gak bisa lagi injak dasarnya karena airnya sudah makin dalam.
Dan bagian kita berenang. Tuhan, biarkanlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan apa yang aku pikirkan, bukan apa yang aku mau, tetapi bawalah aku. Latih aku. Train saya. Persiapkan saya. Mengalir kemanapun Tuhan mau. Saya share kepada Pastor Philip, pada Bu Airin. Kalau 2030 300 sampai 2030. Lalu saya renungkan bahwa kita ini sebenarnya masih ada di Asia bagian Tenggara dan Asia bagian Timur ya, yang atas. Lalu kapan kita ke Asia Tengah? Tajikistan, Uzbekistan, yang Tantan itu semua. Lalu kapan kita turun ke bawah? Ke India, Bangladesh, Pakistan, dan sebagainya. Kapan kita sampai Asia yang sisi Arab Saudi? Sampai ke Yerusalem. Saya coba saya pikirkan 2030 sampai sejauh apa ya Tuhan bawa. Karena kalau Tuhan bergerak, kita semua dipanggil untuk terlibat. Dan lebih dalam dan lebih jauh. Karena sungai itu akan mengalir. Sungai itu akan mengalir. Sampai titik di mana kita semuanya berenang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak dengan apa yang kita pikirkan, atau bahkan lebih dari apa yang kita bisa rancangkan. Karena sungai itu jauh lebih dalam dan pergi mengalir. Lalu Anda lihat ayat yang ke-6. Anda lihat ayat yang ke-6 bersama dengan saya. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Jadi waktu Tuhan berkata kepada Yeskiel, sudahkah kamu lihat? Itu Yeskiel dalam kondisi sudah gak bisa berdiri karena dalam, lalu berenang begitu ya. Lalu Tuhan membawa dia ke tepi. Nah ayat yang ke-7, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju Araba Yordan, dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, sungai di sana, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh di sepanjang tepi mulai dari En-Gedi sampai En-Englem. Daerah ini menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Ia menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Lihat ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadanya, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Nah, pada waktu Yeskiel berenang, oleh karena sungai itu makin dalam, dia nggak bisa lihat dengan jelas karena posisinya sedang berenang. Sehingga Tuhan menarik dia ke tepi, dan sepanjang perjalanan itu dia mulai melihat, wow, banyak sekali pohon. Lalu Tuhan menjelaskan kepada dia, ini loh yang terjadi. Kemana sungai itu mengalir? Nah, pada waktu dia berenang, bisa jadi dia nggak melihat pohon-pohon itu tumbuh, atau mungkin melihat dengan samar-samar karena dia fokus untuk mengalir dalam kondisi air yang dalam itu. Tahukah bahwa apa yang kita kerjakan hari ini tidak hari ini langsung tumbuh, atau hari ini kita kerjakan kemudian besok kita melihat hasilnya. Tapi selama kita mengalir bersama dengan Tuhan, percayalah, kemanapun kita mengalir dengan Dia dan berenang, percayalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Katakan amin. Ketika kita mengerjakan CG kita, ketika kita mengerjakan bangsa-bangsa hari ini di dalam pelayanan kita,
Sepertinya gimana ya, sejauh apa, perubahan apa, penambahan apa, sebesar apa, mungkin tidak bisa dilihat hari ini tanam dan besok tumbuh. Tapi yang kita percaya adalah selama kita bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan membuat pertumbuhan. Karena yang lebih rindu untuk melihat pertumbuhan itu adalah Tuhan lebih daripada kita. Katakan amin. CG yang kita kerjakan, pelayanan yang kita bangun, atau miles yang selanjutnya yang lebih jauh yang kita lakukan. Aduh, ini pertama kali loh saya mengambil tanggung jawab ini. Bagus gak ya? Diberkati gak ya orang-orang? Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau ada banyak sekali pertanyaannya. Bisa gak ya? Sanggup gak ya? Asia besar, Eropa besar. Lalu gimana ya? Sampai ke negara ini, sampai ke kota itu. Cukup gak ya kita? Kuat gak ya? Sanggup gak ya kita? Rasanya kayak ada banyak sekali pertanyaan. But one thing I learned, ketika kita mengalir sama Tuhan, Tuhan tanya, kamu bisa lihat gak? Belum Tuhan. Fokus apa yang aku kerjakan. Lalu Tuhan tarik kita ke samping dan melihat. Wah, ternyata kemana sungai itu mengalir, semuanya tumbuh. Wow, kita mulai melihat satu-satu. Kita mulai melihat Eropa yang sebelumnya belum pernah kita garap. Belum muncul di pikiran kita ketika kita bicara Asia for Jesus. Mana muncul Eropa? Tapi tiba-tiba pergerakannya sampai ke sana. Dan Tuhan bilang, kamu lihat ya, kemana sungai ini mengalir? Nah, kehidupan. Nah, di situ air yang asin jadi tawar untuk ikan-ikan hidup. Nah, yang di sana tetap asin supaya garam diambil. Nah, yang di sana kamu lihat itu, wow, itu ada tumbuh begitu lebat, daunnya menjadi obat dan buahnya jadi makanan. Nah, kamu lihat ya, ini akan pergi sampai jauh. Sehingga Tuhan akan membawa kita melihat lebih jelas tentang apa yang Dia sediakan di depan kita. Tapi mengalirlah bersamanya, karena apapun yang dikerjakan oleh tangan kita, Allah lebih rindu untuk melihat semua itu bertumbuh. Jangan hanya dalam dengan Tuhan, karena dalam seperti sumur tidak menjadi luas efeknya seperti sungai. Tapi jangan hanya pergi jauh tapi tidak pernah dalam dengan Tuhan. Karena kita akan menguap dan habis. Tapi bersama dengan Tuhan, mari masuk lebih dalam. Dan pergi lebih jauh. Dan melihat lebih jelas apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan.